Semua rasionalitas itu kadang-kadang kalah dengan rupiah, dengan Rp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren nih, Keren Cadas. Kita akan menguber sesuatu itu menarik mengenai buzzer Rp, buzzer rupiah ya. Kadang-kadang sering orang menuduh istana pemerintah menggunakan buzzer untuk menyerang orang-orang yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah atau para pengkritik pemerintah. Saya pernah men-tweet misalnya, saya mengatakan ya harusnya kerja intelektual itu ya mengkritik pemerintah, bukan mengkritik pengkritik pemerintah. Ada yang menyerang saya ya, ada yang bahkan menulis panjang tentang saya, ya saya nggak layani, biarkan saja ya. Toh orang kalau mau memilih mau pro pemerintah, pro penguasa, atau mau menjadi orang di luar kekuasaan, itu adalah soal pilihan, a matter of choice. Yang penting adalah secara etik ya, secara hukum tidak melanggar ya. Nah, ini buzzer jenis lain, yaitu untuk mendukung, bukan menghantam ya para pengkritik, tapi mendukung agenda tertentu. Ini menarik nih judulnya. Galang dukungan Omnibus Law ya, jadi kaitannya dengan Omnibus Law. Karena orang bilangnya Omnibus ya, Omnibus Law ya, karena ini dari bahasa Latin. Para pesohor dibayar 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah, banyak juga ya di musim pandemi ini ya. Tempo.co Jakarta. Sejumlah pesohor ikut mengkampanyekan rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dibahas di DPR ya. Sekarang RU Ciptaker ya. Dulu orang bilangnya RU Cilaka, Cipta Lapangan Kerjaan. Sekarang Ciptaker ya, Cipta Lapangan Kerjanya Ciptaker sekarang. Kampanye dengan tagar Indonesia, pakai hashtag ya. Hashtag Indonesia butuh kerja. Lewat media sosial ini, pesohor menerima bayaran dari 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah per unggahan. Lumayan juga ya. Kalau unggahannya 10, apakah akan mendapatkan 150 juta sampai 100 juta rupiah? Musisi Ardhito Pramono mengakui menerima bayaran untuk mengangkat Indonesia butuh kerja ya. Hashtag Indonesia butuh kerja. Kepada Tempo, Ardhito mengatakan dihubungi dan dibayar 10 juta rupiah untuk setiap cuitan. Keren juga ya. Cuitan 10 juta rupiah. Kala itu dia tidak tahu menahu bahwa tagar hashtag Indonesia butuh kerja berkaitan dengan Omnibus Law yang ramai dikritik publik. Ia sempat bertanya ke pihak yang menawarkan pekerjaan itu soal tujuan kampanye ini. Yang bersangkutan memastikan tagar tersebut tidak ada kaitan dengan politik, hanya untuk menenangkan masyarakat di tengah wabah corona. Atas ketidaktahuan dan seakan seperti empati kepada mereka yang memperjuangkan penolakan terhadap RUU ini, saya mohon maaf, kata dia seperti dikutip koran Tempo hari ini, Sabtu 15 Agustus 2020. Pada 12 Agustus lalu, 21 artis dan selebritas membuat status yang berisi tagar hashtag Indonesia butuh kerja. Presenter Aditya Fadila melalui akun Twitter @adit_insomnia menyatakan mendapat tawaran dari teman dekat satu profesi dengan bayaran 5 juta rupiah per unggahan. Lumayan juga ya. Uang itu akan segera dikembalikan. Saya sudah komunikasi sama teman yang menawarkan pekerjaan ini untuk mengembalikan duit yang saya terima, kata dia. Syukurlah. Tenaga ahli kantor staf presiden Abednego, namanya saja Abednego ya. Abednego Tarigan mengatakan pemerintah tidak pernah membayar influencer medsos untuk mengkampanyekan RUU Cipta Kerja.
Ia menambahkan istana tidak tahu menahu soal pengerahan pesohor itu. Luar biasa ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Bayangkan 5-10 juta per cuitan. Berapa uang yang disediakan? Lalu kemudian istana tidak tahu. Berarti orang itu dermawan sekali. Orang yang mengkampanyekan Omnibus Law itu sangat dermawan. Karena RUU ini berasal dari pemerintah. RUU yang halamannya sampai 1000 itu berasal dari pemerintah. Dan banyak dikritik sahabat era sekalian. Awalnya saya sebenarnya mendukung ide awalnya. Kenapa? Kan ide awalnya itu untuk memangkas birokrasi, untuk menghilangkan pungli. Itu yang awalnya ditangkap dengan Omnibus Law. Saya bahkan pernah diwawancarai beberapa kali ya soal Omnibus Law ini. Akhirnya di TV One, ya akhirnya saya juga harus wanti-wanti jangan sampai ini memunculkan masalah. Dari sebelumnya mendukung, kemudian saya agak harus keep on eye ini, kita harus monitor rancangan undang-undang ini agar jangan justru jadi tunggangan para konglomerat, para pengusaha, mereka yang punya uang untuk mempermudah lini usahanya, untuk bisa menghindari kewajiban macam-macam, termasuk juga misalnya kewajiban lingkungan dan lain sebagainya, juga membuat sebuah aturan yang menguntungkan mereka, terutama dalam berhadapan dengan tenaga kerja, dalam berhadapan dengan kewajiban-kewajiban yang harus mereka bayarkan. Nah, makanya RUU Omnibus Law ini ketika dibedah satu-satu, banyak dikritik orang. Kelompok lingkungan mengkritik, buruh mengkritik, ya, golongan ekonomi menengah ke bawah, dalam hal ini UKM mengkritik. Karena ini lebih berorientasi kepada orang-orang yang mapan, established secara bisnis. Kenapa bisa begitu? Nah, ini contoh suatu undang-undang yang dibuat tidak partisipatif, tidak transparan, tidak mengikuti kaidah good governance, clean government, tidak mengikuti pola tata kelola pemerintahan yang baik atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena kalau rancangan undang-undang itu dibuat dengan partisipatif, terbuka, transparan, maka dia bisa mengurangi dampak-dampak negatif, protes-protes dari masyarakat. Tapi walaupun undang-undang ini mengundang banyak stakeholders, tapi bisa saya pastikan stakeholder yang banyak diundang dan yang banyak didengar adalah golongan pengusaha, kaum usahawan. Tidak heran kemudian pasal-pasal yang masuk adalah kepentingan mereka yang banyak masuk. Biasanya kan usahawan ingin mudah dalam birokrasi, dalam perizinan, tapi juga berusaha menghindari pajak-pajak. Kalau bisa pajaknya diringankan. Atau misalnya kalau ada kewajiban lingkungan diringankan juga dan lain sebagainya. Rupanya mereka yang merancang ini, lalu mungkin mereka yang sudah menitipkan beberapa agenda ke dalam RUU Omnibus Law ini, rupanya gerah juga. Karena DPR mungkin dianggap tidak maju-maju dan ada kecenderungan penolakan dari masyarakat, lalu akhirnya menggelontorkan dana mungkin agar undang-undang ini terus maju, go ya. Kenapa begitu? Ya dalam sejarahnya sebagai contoh RUU KPK, awalnya selalu ditolak, bentengnya tebal sehingga tidak bisa ditembus. Tapi lama-lama di masa akhir pemerintahan Jokowi dan akhir dari periodisasi DPR 2014-2019 akhirnya tembus juga. Maka ada undang-undang tentang perubahan undang-undang KPK yang dianggap memperlemah KPK karena mengenalkan wadah baru yang namanya Dewan Pengawas KPK. Maka dampaknya adalah KPK tidak selincah sebelumnya. Belum lagi rekrutmen anggota KPK yang dianggap bermasalah. Nah, Undang-Undang Omnibus Law ini sepertinya mau meniru RUU KPK juga. Walaupun di tengah desakan masyarakat, tapi undang-undang ini maju terus, RUU ini maju terus pembahasannya. Kenapa? Karena success story-nya banyak. Satu, rancangan undang-undang Minerba yang sudah diterima. Kemudian success story berikutnya undang-undang Corona
atau Perpu Corona yang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Sebelumnya ya Undang-Undang Perubahan tentang Undang-Undang KPK yang sudah menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019. Jadi sebenarnya penolakan-penolakan seperti itu tidak lantas membuat para sponsor ini balik badan. Enggak. Terus mereka merangsek karena ada success story-nya. Nah, yang terjadi pada Undang-Undang HIP, haluan ideologi Pancasila, untuk sementara belum sukses. Karena penolakannya begitu berat, begitu gencar, bergelombang, dan pemerintah sendiri mengambil sikap untuk tidak membahas Undang-Undang HIP, malah mengajukan rancangan Undang-Undang BPIP. Tapi bisa dipahami, ini urusan ideologi, bukan urusan bisnis. Mungkin tidak ada buzzer RP-nya. Tapi kalau untuk Omnibus Law ini, rupanya buzzer RP-nya juga banyak. Dan rupanya tidak tanggung-tanggung. Bila selama ini buzzer itu biasanya anonim, orang yang menghantam sana, menghantam sini, atau ada juga yang sudah profesional sebagai buzzer, ya. Saya tidak perlu sebut namanya, tapi yang jelas tiba-tiba orang tersebut mengirimkan pesan WA untuk bisa menjadi komisaris di BUMN, ya. Percakapannya atau apa istilahnya, messagingnya dibocorkan dan ketahuan belangnya, dan ya heboh juga, walaupun tetap saja terus menjadi buzzer gitu ya bagi pemerintah yang berkuasa. Ya mungkin sudah ideologis sifatnya, sudah kesadaran seni, saya juga nggak tahu. Ya, karena kalau kita bilang wah ini dikasih uang, ini tidak, dan lain sebagainya, kita juga nggak tahu persis. Tapi yang jelas dia take position untuk berada terus di sisi pemerintahan, penguasa, menghantam balik orang-orang yang mengkritik penguasa. Tetapi rupanya untuk Omnibus Law ini dipakai orang-orang yang lebih dikenal lagi dan sudah ngartis atau artis dengan uang atau bayaran 5 sampai 10 juta per cuit. Luar biasa kan? Artinya tidak tanggung-tanggung para pesohor yang diikutkan agar undang-undang Omnibus Law ini atau RUU Omnibus Law ini atau RUU Ciptaker ini bisa kemudian disahkan oleh DPR. Justru sobat era sekalian, kalau ada agenda-agenda seperti ini, justru kita harus lebih curiga terhadap rancangan undang-undang tersebut. Karena kenapa? Kalau kalangan bisnis, orang yang berduit, orang yang katakanlah punya kepentingan terhadap RUU tertentu dan mau mengeluarkan uang agar rancangan undang-undang tersebut disahkan, maka pasti ini ada persoalannya. Ada pasal-pasal yang dititipkan, ada penunggang-penunggang gelapnya, ada kelompok-kelompok kepentingan yang mementingkan dirinya sendiri. Memang sah-sah saja di dalam proses pembentukan undang-undang ada yang namanya group interest. Tetapi jangan lupa, semua kepentingan tersebut harus put on the table, harus di atas meja terlihat, lalu kemudian kepentingan diagregasi oleh DPR dalam suatu pembahasan yang terbuka. Karena kalau pembahasannya tidak terbuka, melainkan tertutup, maka disitulah sesungguhnya kepentingan-kepentingan ini tidak bisa berkontestasi dengan kepentingan lain. Tapi kalau terbuka, silakan masukkan kepentingan di dalam rancangan undang-undang tersebut, tapi akan bertemu dengan aspirasi lain. Maka wakil rakyat akan memilih apakah akan memihak pengusaha, memihak pekerja, apakah akan memihak pemeliharaan lingkungan, atau mau menjadi perusak lingkungan. Semua rasionalitas itu kadang-kadang kalah dengan rupiah, dengan Rp ya. Tapi transparansi, akuntabilitas, ya, good governance, clean government dalam pola pembentukan kebijakan sebuah negara akan mengurangi dampak jelek dari sebuah proses yang penuh manipulasi dan barangkali juga suap. Karena itu penting bagi kita untuk terus-menerus melototi undang-undang Omnibus Law ini dan melancarkan kritik yang sekuat-kuatnya bila mana pembahasannya dilanjutkan, dan kalau memang harus dilanjutkan, kita pastikan bahwa pasal-pasal yang bermasalah itu tidak ikut disetujui dan kemudian disahkan serta diundangkan. Sahabat era sekalian, itu saja soal Omnibus Law. Sudah lama tidak
membahas Omnibus Law, dan kita juga tidak tahu sampai sejauh mana Omnibus Law, tapi jangan sampai kemudian tiba-tiba disetujui DPR tanpa sebuah pembahasan yang transparan kepada masyarakat. Dan masyarakat kemudian dibuat kaget-kaget sebagaimana rancangan undang-undang Minerba atau rancangan undang-undang atau Perpu Corona misalnya. Dan yang penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.